Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan, kami agung tinggikan di dalam Putra-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Sore ini jika kami ada di rumah Tuhan, ini semua karena kasih dan kemurahan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu layaklah Kau dipuji disembah, karena tidak ada Allah lain seperti Engkau Yesus Kristus yang sungguh mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji Engkau dengan pujian penyembahan syukur kami. Bila semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan tibalah saatnya kami bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mohon supaya Roh Kudus yang diam dalam hati kami berkarya dalam kehidupan kami, agar kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, kami renungkan menjadi kekuatan yang baru untuk kami menata hidup kami ke depan, berjalan bersama Tuhan. Kami semakin kuat di dalam Tuhan. Kami tidak mudah digoyahkan oleh kondisi zaman ini yang membuat banyak orang ketakutan menghadapinya. Tetapi kalau kami bersama Tuhan, kami kuat karena Tuhan yang menguatkan kami. Bila melalui firman Tuhan yang kami dengar sore hari ini, kami diteguhkan iman kami. Untuk itu rapi hamba-Mu menyampaikannya. Hamba terbatas, lemah, penuh kekurangan. Hamba tidak lebih dari Bapak Ibu Saudara yang kami kasih tempat ini. Untuk itu hamba mohon supaya Roh Kudus bekerjalah bersama hamba di dalam menyampaikan isi hati-Mu sore hari ini, agar kami semua diberkati di dalamnya. Terpujilah Engkau Bapa. Ini doa kami. Kami memohonkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Salam. Sekali lagi salam. Puji Tuhan, luar biasa sore hari ini, sungguh ramai sekali dibanding tadi pagi. Ya, kebalikannya barangkali ya. Tapi puji Tuhan, kalau saya menghadapi jemaat sedikit juga tidak asing bagi saya, karena saya biasa memimpin jemaat yang dikit. Sungai Raya dalam ini kita di sini. Ya, tapi saya tetap semangat menyampaikan firman Tuhan. Sore hari ini juga saya semangat menyampaikan firman Tuhan. Mengapa demikian? Karena tadi pagi firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sidang, saya hampir khawatir karena berdekatan firman Tuhannya. Tadi pagi di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, dan sekarang Ibrani pasal 12 sambung ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-29. Tidak ada kompromi saya dengan Bapak Kepala Sidang, ya, tetapi nyambung gitu. Saya mengajak kita membaca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema tanggung jawab yang berat. Tapi saya memberikan tema tanggung jawab yang berat sebagai orang Kristen. Dan jika Alkitab sudah mengatakan tanggung jawab yang berat, berarti ini benar-benar tanggung jawab yang berat bagi sebagai umat percaya Tuhan. Oleh sebab itu saya membaca ayat yang genap. Bapak Ibu yang membawa kitab baca ayat yang ganjil, kita baca secara silih berganti. Saya mulai membaca. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai. Lanjut. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Janganlah supaya kamu jangan menolak Dia yang beriman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah tidak luput
kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak digoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut sama-sama, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sama-sama katakan amin. Saya memberikan tema seperti yang sudah saya katakan tadi, tanggung jawab yang berat sebagai orang Kristen. Bapak Ibu jemaat, saudara anak muda yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis kitab Ibrani membagi dua bagian besar atau dua contoh ibadah yang dilakukan oleh umat Tuhan pada zaman Perjanjian Lama, kemudian satu lagi contoh pada zaman Perjanjian Baru. Nah, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21 ini contoh ibadah yang dilaksanakan oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Waktu itu bangsa Israel mereka ada di padang gurun, di depan gunung yang dapat disentuh oleh api, yaitu gunung yang disebut dengan Gunung Horeb. Ini ketika Allah memberikan 10 hukum Taurat, bukan Horeb maksud saya, Gunung Sinai. Ketika Allah memberikan 10 hukum yang kita kenal dengan 10 perintah Allah. Jadi ketika bangsa Israel beribadah, mereka sangat ketakutan. Mengapa demikian? Karena tempat itu dipenuhi dengan awan yang gelap gulita serta angin badai yang dahsyat. Kemudian mereka mendengar suara sangkakala dan bunyi yang mengucapkan kata-kata yang dahsyat. Kehadiran Tuhan dalam penampakan seperti ini membuat mereka ketakutan, sehingga mereka memohonkan supaya untuk dihentikan. Itu Bapak Ibu bisa membaca dalam Keluaran pasal 20 ayat 18 sampai 19. Nah, kedahsyatan Allah yang Maha Kudus ini sangat menggetarkan hati bangsa Israel. Mereka tidak tahan dengan hadirat Allah yang luar biasa ini. Bahkan Musa sekalipun berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gentar. Seperti yang tertulis pada ayat yang ke-21. Musa sendiri pemimpin bangsa Israel, pemimpin rohani. Dia ketakutan dengan kehadiran Allah yang luar biasa. Sehingga pada ayat yang ke-18 diawali dengan kalimat, sebab kamu tidak datang. Saudara dan saya, kita tidak datang ke gunung itu, ke gunung di mana bangsa Israel takut sekali. Bahkan dikatakan binatang kalau menyentuh gunung itu harus dilempari sampai mati. Ini tanda atau ini ibadah Perjanjian Lama. Ketakutan, kegentaran terjadi terhadap bangsa Israel. Seandainya pada waktu itu kita hadir, kita hidup pada zaman itu, mungkin juga kita akan mengalami hal yang sama. Kemudian kita lihat ibadah yang kedua yang saat ini kita alami, mulai dari ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-29. Diawali dengan kalimat, tetapi kamu sudah datang. Nah, ini luar biasa. Awal yang pertama tadi ayat yang ke-18, sebab kamu tidak datang. Kita tidak mengalami apa yang pernah dialami oleh nenek moyang bangsa Israel bahkan Musa. Kita tidak pernah mengikutinya dan kita pernah mengalaminya. Dikatakan sebab kamu tidak datang. Tetapi pada ayat yang ke-22 ini dikatakan tetapi kamu sudah datang. Datang ke mana? Yang pertama di situ dikatakan ke Bukit Sion. Oh, luar biasa. Sehingga Bukit Sion ini jemaat JKT disebut dengan Bukit Sion. Bukit Sion itu artinya apa? Gambaran rumah Allah. Kemudian selain Bukit Sion dikatakan kota Allah yang hidup. Kota Allah yang hidup itu adalah Yerusalem. Kemudian selanjutnya Yerusalem surgawi atau surga yang disediakan, dan kepada siapa kita datang? Kepada Yesus Kristus, ialah juru selamat kita. Kita sudah datang. Dan saat ini kita rasakan kita bisa beribadah lebih
lebih dekat dengan Tuhan. Karena mengapa? Tuhan kita adalah Tuhan yang imanen. Imanen artinya ada bersama kita dan dapat kita rasakan kehadirannya. Tetapi bangsa Israel pada waktu itu mereka mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang transenden, yang sangat jauh di sana. Susah untuk mereka temui, bahkan mereka ketakutan. Tetapi puji Tuhan, jika kita ada sampai hari ini, karena Allah kita Allah yang imanen, yang bisa kita rasakan kehadirannya, yang kita bisa menyembah Dia dengan penuh sukacita, tidak lagi dengan ketakutan seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Allah itu sangat dekat dengan kita. Kemudian Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus Allah hidup dalam kehidupan kita. Roh apa yang hidup itu Roh Kudus itu yang menuntun hidup kita, yang ada dalam kehidupan kita. Ketika Yesus Kristus naik ke surga dan mengutus Roh Kudusnya, Dia ada dalam kehidupan kita dan dekat sekali. Kemudian Allah yang menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Dan ini sudah kita alami, yang kita rasakan sampai saat ini. Nah, menjadi pertanyaan buat kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita yang sangat berat sebagai umat yang sudah menerima kasih karunia, yang sudah mengalami ibadah yang sangat dekat, ibadah yang sempurna itu tidak seperti yang dialami oleh nenek moyang kita. Nah, ini yang menjadi pedoman kita sore hari ini. Apa yang menjadi tanggung jawab kita? Saya mencatat di sini ada kurang lebih 5 hal yang akan menjadi tanggung jawab kita yang sangat berat sebagai umat pengikut Tuhan. Bukan hanya kita jemaat GKT Bukit Sur, tetapi seluruh orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab kitab Ibrani pasal 12 ini pada perikop yang kedua, tanggung jawab yang berat. Jadi kita diberikan tanggung jawab yang sangat berat sebagai umat Tuhan. Bukan gampang menjadi pengikut Kristus. Yang pertama, apa tanggung jawab kita? Saya lihat pada ayat yang ke-25. Saya bacakan buat kita di sana. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Ini yang pertama. Sebagai tanggung jawab kita yang sudah dimenangkan, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjaga supaya jangan kita menolak Tuhan. Akhir-akhir ini banyak orang yang menolak Tuhan, tidak lagi mempercayai kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bahkan terang-terangan mereka tidak lagi percaya kepada Yesus Kristus oleh karena berbagai macam hal. Mungkin karena pacar atau jodoh, pekerjaan. Dan itu membuat mereka itu menolak Tuhan, menolak Yesus Kristus. Ini tanggung jawab kita sebagai anak muda, sebagai orang tua. Kita semua umat Tuhan, tanggung jawab kita jangan sampai kita menolak Dia. Kita sudah dekat dengan Tuhan, bahkan Tuhan sudah menyatakan dirinya Dia Allah imanen, Allah yang hidup dalam kehidupan kita. Terus kita tolak Dia, keselamatan yang sudah jelas Tuhan berikan, kita tolak lagi Dia. Jadi tanggung jawab ini bukan gampang. Apalagi di akhir zaman ini, ketika kita dihadapkan dengan berbagai tantangan yang lebih berat, apakah kita masih tetap setia kepada Tuhan? Saya khawatir banyak orang yang menolak Tuhan pada saatnya nanti. Orang yang menolak Dia, Ia menyampaikan firman Allah di bumi, tidak akan luput. Artinya tidak luput itu tidak diselamatkan. Coba kita lihat. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput. Apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga, tidak luput artinya kita tidak diselamatkan jika kita menolak Tuhan. Ingat Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Kisah Rasul 14, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus. Jadi tanggung jawab ini sangat berat supaya kita jangan menolak Dia. Kemudian yang kedua, ayat 25 bagian C dikatakan di sana, sebab jikalau mereka yang menolak Dia menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput. Apalagi kita, jika kita berpaling dari
Dia yang berbicara di surga. Yang kedua, berpaling, supaya jangan berpaling. Berpaling dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya menoleh ke kiri atau menoleh ke kanan atau menoleh ke belakang, itu berpaling. Namun berpaling dalam arti Alkitab ini meninggalkan agama, meninggalkan keyakinan, dengan bahasa lain murtad dari iman yang semula. Kita tidak boleh berpaling dari iman kita, dari keyakinan kita. Jika kita sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pegang sampai mati. Amin. Jangan kita berpaling dari keselamatan itu, karena di dalam Yesus ada jaminan keselamatan buat kita. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, jangan suka kita menolak Dia. Yang kedua, jangan berpaling. Kemudian tanggung jawab yang ketiga, yaitu ayat yang ke-28. Saya bacakan buat kita di sana. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak digoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Alkitab banyak mengatakan supaya kita mengucap syukur senantiasa. Pertanyaan saya, pernahkah saudara, anak muda, Bapak Ibu, mengucap syukur jika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mengucap syukur sebagai pengikut Kristus, mengucap syukur sebagai orang Kristen. Ada banyak orang mengaku Kristus, mengaku Kristen, tetapi tidak pernah mengucap syukur kalau dia sudah diselamatkan. Dan ini wajib kita mengucap syukur. Mengucap syukur karena kita memiliki kerajaan tidak tergoncangkan. Bumi ini nanti akan digoncangkan. Bahkan bukan hanya bumi surga akan tergoncang pada akhirnya nanti, tetapi kita bersyukur karena kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Apa itu kerajaan surga? Kita tinggal bersama Tuhan nantinya. Amin. Pernahkah kita mengucap syukur kita memiliki kerajaan tersebut? Jika belum, mari kita mengucap syukur. Tuhan, aku bersyukur jika hari ini aku mengenal Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan sebagai pengikut Kristus. Saya mengucap syukur, saya berterima kasih. Tetapi akhirnya ada banyak orang yang takut mengaku dia sebagai pengikut Kristus. Takut mengaku sebagai umat Kristen, bahkan pergi ke gereja tidak berani bawa Alkitab, nenteng Alkitab, sembunyi-sembunyi Alkitab disimpan di belakang. Ketakutan dia sebagai umat Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, dan kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu penting. Bukan hanya mengucap syukur karena sudah mendapatkan berkat kesehatan, perlindungan, tetapi mengucap syukur karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Kata diselamatkan oleh Tuhan bukan berarti kita sudah langsung masuk surga, belum. Tetapi Yesus menjanjikan setiap orang yang percaya kepadanya dikatakan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah mendapatkan keselamatan yang kekal itu. Nah, itu yang ketiga, sebagai tanggung jawab umat Tuhan, tanggung jawab yang berat sebagai orang Kristen, tetap mengucap syukur. Kemudian yang keempat, ayat yang ke-28 bagian C dikatakan, dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Yang keempat, beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, yang berkenan kepadanya. Bagaimana sih ibadah yang benar yang berkenan kepadanya? Apakah dengan loncat-loncat tepuk tangan? Bukan. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan bukan hanya sekedar datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya sekedar datang ke gereja bernyanyi bertepuk tangan, bukan hanya sekedar datang ke gereja kemudian duduk berdoa, tetapi bagaimana membawa gereja, membawa firman Tuhan, membawa nyanyian dan membawa doa di dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, itu yang disebut dengan ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Kita boleh memuji Tuhan, berjingkrak-jingkrak di tempat ini, haleluya, puji Tuhan. Tetapi kalau kita di luar sana mendapatkan tantangan, adakah haleluya, puji Tuhan keluar dari mulut kita? Ataukah kutuk yang keluar dari mulut kita sungguh
kenyataannya ibadah kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Percuma kita ibadah di gereja, bertepuk tangan, bersorak-sorak, berjingkrak-jingkrak, tetapi di luar sana kita tidak bisa menunjukkan sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah yang berkenan, yang benar di hadapan Allah, yakni membawa firman Tuhan, membawa nyanyian, membawa doa kita dalam setiap aspek gerakan kehidupan kita, di pekerjaan kita, di dunia usaha, dunia pendidikan, dan apapun aktivitas setiap kita sebagai umat Kristen, kita bisa membawa ibadah itu keluar di sana. Sebab mengapa Rasul Paulus mengatakan kita ini adalah surat yang dibaca oleh orang. Amin. Di sini saya hebat berkhotbah, berapi-api berkhotbah. Tetapi di luar sana, ketika orang menghujat saya, terus saya balas, saya menghujat, khotbah saya nol. Khotbah saya tidak ada gunanya. Orang pukul saya balas pukul, itu khotbah saya tidak berguna. Tetapi ketika khotbah itu berguna, saya menyampaikan berapi-api, di luar sana saya dipukul orang, dan saya tidak membalas, justru saya mengasihi, saya mendoakan dia. Itu khotbah berhasil. Demikian juga kesaksian hidup kita sebagai umat Tuhan. Kita ke gereja, kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan. Terus di luar sana bagaimana kondisi kita? Adakah kita mengasihi orang di sana? Adakah kita mengampuni mereka yang melakukan kejahatan, kesalahan kepada kita? Bahkan mungkin memukul kita, menyakiti hati kita. Sudahkah kita mengampuni mereka? Atau dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, adakah pengampunan yang kita berikan kepada mereka? Nah, itulah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Berat, makanya Alkitab di dalam Ibrani dikatakan tanggung jawab yang berat. Berat sekali loh sebagai orang Kristen. Karena mengapa bukan hanya di gereja saja kita bisa memuji Tuhan, tetapi di luar juga kita harus tunjukkan sebagai pengikut Kristus. Jika di dalam gereja kita rohaninya luar biasa, kita tunjukkan juga, kita bawa keluar kerohanian kita itu, maka kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Oh, enggak ada amin. 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 Puji Tuhan. Mari kita bawa ibadah kita keluar, bukan hanya di dalam. Artinya jadi contoh yang baik di luar sana. Yang terakhir, apa tanggung jawab kita yang terakhir? Ayat yang ke-8 bagian terakhir katakan bagian C. Dengan hormat dan takut. Dengan hormat dan takut, ibadah yang kita lakukan itu dengan hormat dan takut. Saudara, jika kita diundang oleh pejabat, gubernur lah barangkali. Kalau presiden kan tak mungkin mengundang saya. Ya, seandainya saya diundang oleh gubernur, Bapak Gubernur kita, Bapak Sukartiji, tentunya saya harus mempersiapkan diri saya. Saya harus mencari baju batik yang paling bagus, yang disetrika, kemudian rambut saya juga harus disisir ya, supaya tidak acak-acakan. Menghadap pejabat publik, menghadap pejabat pemerintah, saya harus mempersiapkan diri. Bahkan kalau nggak ada parfum, beli parfum di tempat jual parfum yang harum, yang sangat harum, supaya kalau saya lewat orang keciuman, bau harum bapak itu. Mempersiapkan diri sedemikian rupa, karena akan berhadapan dengan gubernur. Saudara, dengan gubernur saja kita mempersiapkan diri. Pertanyaannya, ketika kita datang kepada Tuhan, adakah kita mempersiapkan diri sebelumnya sebaik mungkin, memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan hormat dan takut akan Tuhan? Ketika kita datang ke gereja, adakah kita itu mempersiapkan diri sebaik mungkin? Ataukah mungkin kita hanya sekedar lewat, mumpung gereja terbuka saya datang, tapi tanpa persiapan? Saudara, itu bukan ibadah dengan hormat dan takut akan Tuhan, tetapi ibadah dengan hormat dan takut akan Tuhan yang mempersiapkan diri sebaik mungkin, mempersiapkan hati kita, bereskan hati kita terlebih dahulu sebelum kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita melayani Tuhan, kita bereskan hati kita terlebih dahulu. Itu disebut dengan hormat dan takut akan Tuhan. Saudara muda, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, benar Alkitab berkata tanggung jawab yang berat.
Bukan gampang menjadi orang Kristen. Bukan gampang menjadi pengikut Kristus. Tanggung jawab kita itu sangat berat. Kita dilihat orang, kita dibaca orang, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang dalam kehidupan kita sehari-hari. 5 hal ini menjadi pelajaran penting buat kita pada sore hari ini. Sebagai tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan, tanggung jawab yang berat. Yang pertama, jangan supaya kita jangan menolak Dia. Yang kedua, kita jangan berpaling daripada Dia. Kemudian yang ketiga, mari kita mengucap syukur untuk keselamatan dan kebaikan dalam kehidupan kita. Yang keempat, beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Dan yang terakhir, dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya Yesus. Sudah kita semua bangkit dari